gaji pertama Tarkam lu di Tangerang tuh berapa duit sih? Halo sobat, sobatnya Busa. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada edisi kali ini berkenan ngobrol-ngobrol langsung bersama Bang One, yang nama aslinya Bang Handoko Putro Wijoyo Sumitro. Oh semua bangnya belakangnya? Iya. Handoko, Putro, Wijoyo Sumitro. Wijoyo, Sumitro. Sumitro. Oh iya, pokoknya itulah. Nah, edisi kali ini gue akan ngobrol tentang latar belakangnya Bang One sampai prestasi-prestasi Bang One, baik liga amatir maupun liga profesional. Langsung aja kita sapa dulu nih Bang One. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Umur berapa nih Bang One sekarang? Umur alhamdulillah masih 27. Alhamdulillah. 27. Beda setengah dekade sama gua. Ah, Setengah dekade. setengah dekade, satu dekade banyak banget. Satu dekade. Banyak 10 tahun dia. bedanya. Berarti beda 5 tahun gua sama dia. Berarti gua manggil lu Bang ya. Ya boleh panggil Bang, asal jangan Om aja. Ayo kenapa gitu? Belum 30 ke atas. Oh iya, siap. Bang One, kesibukan apa ini saat ini? Sibukan sekarang ya masih sibuk-sibuk Nyari uang Bang, di nyari tengah uang pandemi. di tengah pandemi, nyari uang. Apapun yang terjadi, tetap harus itu. Terus harus itu. Karena kalau kita nggak nyari, siapa yang nyari Bang ya? Nah, bener banget. Itu aja sih kesibukan ya, lagi kerja. Tapi Terus Tarkam masih Bang aktif. Tarkam alhamdulillah masih ada aja gitu yang aja. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada. Bang, sore ini Bang ya. Suaranya agak dibesarin Bang. Soalnya lokasi peneliti kita kali ini strategis banget nih, pinggir Iya. jalan. Jadi Iya. agak ini juga sih benar-benar. Nah, Ini segini udah belum nih? Segini. dikit lagi Bang. Udah segini. Udah cakep ke situ. Nih Bang. Lu kenalin lu dong Bang. Ini tuh gua lagi di tempat kafenya lu Bang ya. Bisa bilang lu apa ya? Siapa? Ya yang ibaratnya yang bangun dari awal gua, ada beberapa temen juga. Oke. Ada beberapa temen yang anak futsal juga, Revi, Oke. terus sama abang-abang Revi, sama omnya ya, ada beberapa orang lah yang ini Yang ikut serta ngebangun kafe ini, Bang. ngebangun kafe ini. Nama kafe ini habis Bang? Namanya Rokum Gue, Rokong gue. tempatnya di daerah Perum, Iya, nama jalan apa ini Bang? Empu Barada Raya. Nama jalannya. Intinya berada Empu. Kalau kalian lagi berada di Empu, berarti kalian di kafe Rokong gue. Empu Barada. Oh, iya. Oh, kurang kena Bang ya? Kena sih. Oh, kena sih ya. Nyambung. Kenapa namanya Rokong gue Bang? Ini menarik nih Bang. Karena ya mungkin konsepnya di awal kayak lu nongkrong di rumah, di teras rumah lu, rokum itu kan ya mungkin kalau kata bahasa Gole rumah, Iya. rumah gue. Jadi ya konsepnya kayak ditetapin seperti nongkrong di rumah, di teras rumah Bahasa-bahasa, sambil iya. ngopi. Bahasa-bahasa cah Tangerang Bang ya? Iya. Bahasa ya anak-anak Tangerang lah. Oke. Ada Instagramnya nggak sih Bang? Instagramnya ada. Ada. Nanti dicantumin nih di bawah sini. Nanti muncul nih tang gitu. Nongol gue. Nongol Bang. Gitu Bang, slep gitu. Lagi cari. Oke. Kita udah kasih tahu kita lagi di mana. Dan lu juga salah satu ini barista di sini juga Bang ya? Ya, ada beberapa termasuk gue, ada beberapa barista lain juga dan yang support juga yang ikut ngebantu. Jadi kalau yang kangen gocekannya Bang One bisa mampir ke sini ngelihat gocekan tangannya Bang One. Cuman kaki ya gue cek. Oh iya, tangan juga bisa Bang. Tapi juga bisa. Iya. Yang penting soal rasa Bang. Iya. Gitu. Iya. Rasa yang nggak kalah lah. Nah, oke. Nah, balik lagi nih ya. Nih Bang. Ngomongin tentang karir lu dulu nih Bang di dunia futsal Bang. Ya. Lu awalnya futsal dulu atau bola dulu sih Bang? Kalau awal gua kenal itu justru bola dulu. Bola dulu. Karena di tahun gua sekolah itu belum ada futsal. Iya. Dari Lu kelas sekolah di mana Bang? Tunggu, Jakarta, Tangerang atau di sekolah semua di Tangerang. Semua di SD, SMP, SMA di Tangerang. Wih, bocah
Tangerang bener dah. Tangerang banget. Botak. Iya. Terus bang. Kenal SD. berarti SD tuh bang bola. Bola dari SD. Bola dari SD. SD, SMP sampai kelas 2 gue baru Baru lu. kenal futsal. Baru, iya. Sampai kelas 2. Oke. Sampai seterusnya. Pernah ikut SSB juga nggak sih lu main bola? Kalau SSB enggak sih, kalau SSB di bola tuh belum pernah. Paling kayak ekstrakurikuler waktu SMP. Itu doang yang sisanya ya main-main biasa di luar. Kita ikut-ikut Iya. siapa yang ngajak gitu aja sih. Tapi skill lu yang lincah ini tumbuh dari mana bang? Dari SMP kah atau SMA? Sebenarnya mungkin dilihat dari minat gua atau bakat gua mungkin dari SD, karena SD gua udah mulai main bola dan itu udah mulai kepilih di SD gua. Oke, terus bang? Udah mulai terpilih ikut kayak turnamen antar SD, wakilin SD gua. Mungkin gua ya kelihatan bakatnya di situ, dan SMP gua mulai nyaman nih gua bilang main bola. Oke bang. SMP mulai ikut ekstrakurikuler main bola dan selalu jadi Ini bang ya best bagian player penting mungkin. dalam tim. Best player atau apa bang? Best player sih belum sih, Belum kalau ya? masih zamannya sekolah. Yang lu maksud bagian penting apa nih bang? Ya tim inti lah, Oh tim inti. nggak cadangan. Oh iya, oke. Tim inti dari SMP sama SMA pun gitu. Intinya tukang ngegoreng bang ya bahasanya. Ya, Asik banget. kata goreng. Susah sih ibaratnya kalau Iya. Yang kayak pemain yang pintar gocek itu emang yang rata-rata paling diunggul. bakat. Oh, bakat, Bang, ya? Bakat. Susah dilatih di ini bisa, cuman susah lama. Tapi lu ada latihan individu nggak sih bang dulu bang? Waktu Latihan individu. Pas lu masih pendidikan sekolah gitu? Ada. Ada? Waktu SMP Oh, mungkin ada. karena gue latihan bareng teman. Iya. Di satu sisi di rumah pun gue ikut, ya karena namanya hobi ya kan. Ya gue main bola sendiri di rumah, nendang Oke. bola ke tembok, gocek-gocek sendiri di kamar. Itu pasti, Box. kalau hobi itu pasti ibaratnya kita latih terus. Karena ya ngerasa dari omongan orang lu ada bakat. Ya gue juga belum tahu kan. Gue coba asik sih, maksudnya ngejalaninnya. Oh ternyata kayak gini main bola. Udah akhirnya gue jalanin terus. Dari situ lu mulai dapat feel ya bang ya. Nah, Gila itu. Ternyata gitu men. Sangka gue lu tunggu emang karena lu emang rutin aja bang gitu main secara kelompok gitu bang. Nah lu latihan individu itu nggak ada. Ternyata ada bang ya. ada. Hampir semua pemain sih kalau Iya, kita itu, ikut iya. kelompok terus tuh nggak mungkin kita bisa Iya. berkembang. Pasti ada Iya. individunya, entah latihan individu skill atau fisik. Itu pak pasti harus dilakuinnya ya secara individu di rumah atau di lapangan dekat rumah. Itu pasti. Luar biasa. Ya, jadilah sekarang ini Bang One. Berarti SMA gimana Bang? SMA udah mulai masuk SMA ya udah mulai ikut turnamen antar sekolah. Antar sekolah tuh Bang ya. Awal mula tuh Bang ya. Awal mulai Turnamen situ. apa itu Bang kalau boleh inget Bang? Kalau yang diikutin waktu SMA sih banyak, kayak event. SMA lu di mana sih Bang? SMA gua di Cimone, Madrasah Aliyah Negeri 1, Tangerang. Man, Bang, ya? Ya, Man. Sekarang Man singkatannya Bang ya. Man. Dari dulu juga Man deh Ya kayaknya. dari dulu gak Man. Oke Bang. Itu Pas lu kepilih jadi apa? Ikut turnamen itu dari kelas 1 apa ya? Pas lu kelas 2 atau kelas 3 Bang? turnamen Iya, futsal. Kalau dari Di mana itu? SMA Iya. tuh kelas 1. Itu udah di turnamen di Gor Tangerang. Iya. Juara nggak tuh Bang Man? Ada lu? Kalau saat gue SMA Iya. kayak buat juara antar SMA tuh kayak belum gue rasain, belum gue cicipin. Karena gue mulai juga dari kelas 1 dan itu pun gue yang diambil kelas 1 cuman beberapa orang. 1-2 orang dan sisanya itu senior gue semua kelas 3. Oh. Ngerti gua. Karena baru masuk mungkin karena ada yang tahu Kalau lu tuh punya bakat alami Bang ya? Udah coba suruh ikut seleksi. Tapi ada ini juga kan Bang, ekstrakurikuler juga di mana? Itu ekstrakurikulernya futsal. Tapi berarti di SMA ini lu kagak ada trofi nih Bang ya?
Belum ada. Belum Kalau ada. SMA itu belum ada trofi. Oke bang. Tapi di SMA ini jadi batu loncatan lu nggak sih bang? Jadi. Untuk lu lebih serius gitu mendalami Jadi. futsal? Iya. Justru karena gue lebih kenal futsal pas SMA kelas 2 dan mulai tertarik dengan futsal kelas 2 juga. Mulai gue nonton futsal Liga Pro Kelas itu dari 2. kelas 2. Kelas 2 juga? Dari kelas 2 SMA gue udah mulai gue main futsal. Terus gue mau tahu perkembangan futsal Indonesia tuh, nonton futsal Indonesia tuh di mana. Oke. Karena gue mau tahu ada Liga Futsal Indonesia dan gue baru pengen tahu sampai mana, terus nontonnya di mana, timnya apa aja, pemain-pemainnya siapa aja. Itu dari kelas 2 SMA. Dan lu akhirnya mengidolakan siapa bang? Di kelas 2 itu. Udah ada idola belum? Kelas 2 udah ada dulu. Udah ada? Udah Siapa, ada. Bang? Kelas 2 SMA itu zamannya gua Nah, berarti tahun berapa tuh bang ya? Dulu SMA. Sekarang 27 tahun. lulus 2011, 2011. SMA berarti kurang 2009, lebih Bang. 2009. 9 mulai masuk 2010 bang ya kelas 2. 2009. Oke. Itu Dulu angkatannya siapa ya dulu? Bang ya, bang ya. Bang Yo masih main dulu di Masih main ya? Di Pelindo. PC. PC Pelindo. Dulu gua pas gua main futsal ya idola gua tuh Orang Indonesia atau orang luar, Bang? Indonesia. Indonesia. Indonesia dulu karena gua nonton futsal tuh justru langsung nonton di gor di dulu tuh. Kalau di futsal tahun segitu nontonnya di Istora Senayan. Baru Dan ada itu ditonton. kalau ada Nah. dan itu boleh ditonton itu kalau Final Four. Oh. Berarti pas babak penyisian tuh yang 32 besar itu kagak ada tuh bang, nggak boleh tuh. Enggak, belum boleh. sampai belum Iya. ibaratnya belum bisa ditonton secara langsung gitu. Mungkin atau nggak ada penonton karena kan dulu futsal modelnya kayak basket. Maksudnya apa? Seri. Jadi seri 1 mainnya di sini sama kayak sekarang mungkin luar kota dan gua kan nggak mungkin ikut nonton ke sana dan gua nontonnya pas Final Four aja. Kalau Final Four tuh pasti mainnya di Senayan. Suara bang. Gila. Saking hobinya itu sama futsal lo bang ya. Pas kelas 2 SMA bang ya. Karena emang gue pengen belajar futsal karena gue SMA dulu gue cuma tahu materi futsal Nah, yang diajarin sama pelatih gue, tapi gue nggak tahu informasi lebih dalamnya bang ya. lebih Kayak futsal iya. tuh kayak gimana sih kalau di ini pemainnya kayak gimana, cara mainnya gimana, Peraturannya itu apa aja sih bang ya. betul. Apalagi peraturan tuh lebih Penting ini lagi banget tuh, sih Bang. karena kan di event biasa kita kayak di SMA atau di event yang di liga itu lebih kelihatan peraturan di liga ternyata kayak gini. Jadi gua saat gua praktekin di event-event biasa bisa Sangat dipakai bang ya. Pas lu aplikasikan bang ya. ilmu banget. Gila, berarti emang bener bang ya. Pemain yang hebat itu konsisten akan informasi dan juga latihan yang tekun bang. Ya. Gila. Bang, minum dulu bang biar enjoy. Oke, kita ngopi dulu nih. Sambil minum aja dulu bang. Iya, masih penuh lagi kopi. Oke, berarti EP kelas 3. Kelas 3 tuh masih tekun juga bang. Kelas 3 masih main futsal, masih nonton futsal juga Liga Pro saat Final Four, terus ya pokoknya di awal gua senang futsal itu gua juga pengen tahu nonton kayak gimana. Masih terus dari kelas 2, kelas 3 dan lulus baru gua mulai ngerasain lulus sekolah SMA gua udah mulai ngerasain Liga Amatir dulu namanya. Liga Amatir. Itu tahun gua pertama kali gua main event gede dan pertama kali gua naik pesawat. Iya bang. Iya. Kemana itu bang? Naik pesawat Dulu pasti Liga otomatis antar pulau nih. Iya. Dulu tuh ada tawaran Iya. Liga Amatir di Banjarmasin. Banjarmasin. Itu tahun 2011 dan gue dulu baru lulus sekolah banget. Gue nggak tahu ini Liga Amatir itu apa sih karena emang baru lulus sekolah. Ternyata emang itu batu loncatan buat naik ke Liga Pro. Dan gue di situ udah mulai ternyata ada kesempatan di usia muda gue buat langsung naik ke Liga Pro lewat Liga Amatir itu. Mainnya di Banjarmasin. Itu tahun 2011 dan sampai lolos tim Liga Amatir gua. Sampai Final Four apa? Sampai juara
juara 2, kalah di final. Wih, luar biasa. Jadi itu Ketemu dulu siapa Liga itu, Bang? Ketemu Amatir. siapa? Jadi itu dulu Liga Amatir saat regional Kalimantan. Oke. Yang di Banjarmasin, dan yang diambil itu 4 tim. 4 tim buat ditandingin lagi di nasional. Oke. Itu masih regional, lolos nasional, main lolos lagi promosi ke Liga Pro. Oh. Lu begitu sistemnya. Berarti Hampir sempat sama. dipromosi juga loh Bang ya? Kalau ibaratnya masih di regional, gue lolos sudah di regional, juara 2, tapi saat ke nasional itu pemain diganti semua dari pihak timnya, dia ganti pemain lagi, dan gue sama beberapa orang pemain Tangerang juga nggak ikut saat nasionalnya. Jadi ya udah, gue stop di regional dan nggak ngelanjutin lagi buat nasional sampai Liga Pro. Dan timnya juga nggak lolos buat ke Liga Pro. Saat di nasional mereka kalah. Itu sih sampai Liga Sebabnya apa Amatir. sih Bang kalau begitu? Wah, kalau sebabnya kurang tahu sih, pihak tim yang ngabarin, karena katanya untuk Karena nasional lebih butuh pemain yang lebih pengalaman lagi atau lebih kenceng lagi. Gue juga dulu, gue sadar gue masih muda, baru lulus, dan pengalamannya belum banyak, jam terbangnya belum banyak. Ya sadar diri, akhirnya oke, nggak apa-apa. Yang penting gue pernah ngerasain event Liga Amatir tuh kayak gini. Sampai Wah. Banjarmasin sih luar biasa sih lu Bang. Baru lulus sekolah, ibaratnya termasuk pengalaman pertama gue yang udah bagus lah. Di lulus SMA itu gue udah bisa terbang ke sana, terus eventnya pun Liga Amatir. Itu ada punya kepuasan diri sendiri Bang ya, di box Bang ya. Itu berarti sama wakilin teman-teman dulu dari Tangerang nih Bang? Ada Siapa beberapa sih, Bang, orang dari kebetulan? Tangerang. Dulu barengnya gue dari Tangerang sama Davi. Sampai barangkali nonton nih Bang Davi. Sehat Bang Davi. Davi Anantra tuh. Oke. Terus sama Reja Antariksa. Reja Bang Antariksa. Iya, Bang Reja. Itu dari Tangerang itu. Bang Reja ini Bang ya? Apa panggilannya? Resa. Oh, Resa. So kenal ya gua. Nah, itulah pokoknya Begitu Bang ya. ya 2 orang itu udah pernah cicipin main di Liga Pro, dan gua yang belum. Oh. Itu aja bedanya. Iya. Mereka udah pernah, pokoknya sama, ibaratnya sama dari Liga Amatir, cuman sampai sekarang ya mereka berdua yang udah cicipin Liga Pro. Guanya nih yang belum beruntung. Tapi lu keinginan lu besar sekali Bang ya. Masih ada kayak gini. Iya. Karena dibalik teman-teman kita yang usaha bareng, kerja bareng, pasti ada beberapa orang yang berhasil dan ada beberapa juga yang gagal. Siap Bang. Iya, perasaan lu gimana itu Bang? Pas dapat kabar 2 rekan lu ini jadi main Liga Pro. Ya seneng sih. Seneng. Kalau untuk Terus diri lu bangga gimana, juga, Bang? bangga pernah main sama mereka gitu. Iya. Pasti ya, walaupun nggak sesuai keinginan gue juga mau naik ke liga, tapi ngelihat teman-teman gue yang udah pernah cicipin di event Liga Pro itu seneng banget. Gue bisa nonton mereka main di event itu. Terus gue juga bangga kenal sama mereka yang dulu berjuang bareng, dan mereka yang naik sama-sama. Intinya dia mau mewakili Indonesia, Tangerang Bang ya. Mewakili Tangerang, apalagi pemain Tangerang yang udah naik ke liga itu gua ini banget, respect apalagi banget. di angkatan lu lagi Bang ya. Gila, respect dan ngasih pas tuh dapat kabar dia itu, apa yang lu lakuin Bang? Seneng? Ada dukanya enggak sih Bang? Untuk diri lu sendiri? Untuk diri sendiri ya dukanya itu karena ya gue belum pernah cicipin, ya kan. Pengen banget, keinginannya gede, tapi belum beruntung lah kalau kata orang mah, atau diri gue juga, gue bilang mungkin belum beruntung, belum waktunya sekarang. Tapi dari segi jam terbang ada perbedaan nggak Bang antara lu dan 2 orang itu? Menurut lu ya Bang, kalau menurut gua ada, karena gue dulu di situ paling muda, beda sama Davi umurnya 1 tahun, beda sama Resa umurnya kurang lebih berapa ya, 4 sampai 5 tahun lah.
Oh. Ibaratnya jauh jam terbang. Kayak lu ke gua, Bang. Gitu. Kita beda dikit ya. Ah iya. Ya beda 5 tahun dikit. Sumpah dikit. Gue juga masih muda. Segini nih. Oke, Bang. Bang, selain ambisi lu untuk jadi pemain Liga Pro nih, Bang ya. Tertarik juga nggak sih, Bang, sama uangnya di futsal ini? Kalau awal contoh awal kayak lu ikut Liga Amatir, berapa itu, Bang, gaji, Bang? Dari gaji atau belum, Bang? kalau Liga Amatir dulu udah karena eventnya cuman beberapa minggu, pekan ya minggu. beberapa pekan, jadi belum bisa ngomongin nominal gaji. Ya hitungannya mereka per event dan Per event? Oke. per sekali main per game. Oh. Dihitung dulu masih per game. Oh, ngerti gua. Contoh berarti satu liga itu ada berapa kali main lu? Berarti saat mulai nih 16 besar grup dulu. Iya. Grup ABCD, itu contoh gitu. Gua saat grup gue 3 kali main karena satu grup 4 tim. Oke. Itu 3 kali main dan sekali main bayar berapa lolos ke 16 8 semifinal final terus tuh ibaratnya hitungan gue ya per sekali main kasihnya segini, sekali main segini. Berapa, Bang? Kalau sore ini kan emang sensitif kalau soal uang, Bang ya. Berapa, Bang, pada zaman angkatan lu, Bang? 2000 berapa ya? 11 tuh, Bang ya? 2011 Iya. dulu per sekali main itu 350.000. 350.000. Itu kalau bagi gua di besar, umur gua yang baru lulus terus event segede itu lumayan gitu. Udah lumayan. Udah bisa beli oleh-oleh balik, Bang ya. Udah bisa beli oleh-oleh. Banjarmasin. Karena emang tujuan gua pertama nggak ke duit sih. Gua ngerasain pengalaman gue yang itu dulu tuh. Baru gua ngerasain hasilnya. Oh, hasilnya ternyata segini. Dari futsal itu hasilnya ya lumayan gitu. Di umur gue yang segitu menurut gue gede sih. Gede, Bang, bagi baru lulus. Lulus jajak ke Banjarmasin, hobi juga futsal dan lu dari hasil karena dari banyak hasil sih selain event di situ. Selain di kayak Liga Amatir dulu, terus event Linus juga di Linus juga BJL 2000 yang lolos juga dia Liga Pro. Terus event apa lagi yang benar-benar hampir di titik gua hampir mencapai Liga Pro itu banyak. Kayak dulu awal Liga Amatir, terus Linus sama BJL 2000. Linus itu tahun berapa, Bang? Sorry gua cut, Bang. Linus itu gua BJL tahun berapa ya dulu BJL lolos? 2013-an, Bang. 14. Enggak. 2000 antara 2014 2015 deh kalau nggak salah. Antara tahun segitu. Siapa? Dulu yang Linus itu yang promosi kan dulu zamannya Black Steel baru lolos Black Steel, terus BJL Pinky Boy sama apa ya satu lagi gue lupa, sama Mataram. Mataram FC dulu. Itu 4 tim yang promosi ke Liga Pro. Karena dulu saat BJL lolos itu gue emang nggak main karena nggak lolos screening. Ada beberapa pemain juga yang dari luar nggak lolos screening, dari Tangerang juga ada, terus dari luar Tangerang, dari Jakarta, dari Bogor ada beberapa nggak lolos screening. Dan banyak saingan lu, Bang ya? Banyak dulu. Ngebuat mental lu down nggak sih, Bang? Enggak sih. Enggak ya? Maksud gua ya kita bisa sama-sama nendang gitu, sama-sama bisa passing, sama-sama bisa kontrol, sama-sama bisa main futsal. Cuman yang ngebedain kadang ya kalau kita kerja keras lebih hasilnya bakal lebih. Itu sih. Itu pasti tuh. Pengalaman nggak bohong, kerja keras nggak bohong, sumpah. Ya dari situ oke lolos, terus dijanjiinnya mau dibawa semua ke Liga Pro tim BJL 2000 itu, tapi hasilnya mereka merger dan akhirnya merger sama Cosmo, mereka gabung sama Cosmo. Dulu itu timnya ya BJL Cosmo dulu. BJL Cosmo. Emang apa emang ngalamin degradasi atau gimana, Bang? Enggak, karena pas promosi mungkin dari pihak Cosmonya juga nawarin untuk merger.
Terus dari BJL-nya juga Mengiyakan bang ya. mengiyakan karena mungkin dana atau kapasitas pemain dia Iya. yang menurut dia masih kurang jam terbang. Kalau digabungin sama pemain Cosmo kan yang udah banyak pengalamannya, mungkin Jadi, bakal lebih iya. ini buat bertahan di liga. Jadi dirangkul bang ya sama Cosmo. Ah, Oke. Berarti pada saat itu lu masih di BJL tuh bang? BJL. Betul, Linus. 2000 ya tadi ya 2014 sampai 2015. Ah. Ini penting banget nih bang. Kalau boleh sharing dulu bang ke Sobat ini Sobat Aja Futsal khususnya Tangerang bang. Untuk pas lu seleksinya tuh bang, berarti cukup berat bang ya. Maksud gua Seleksi sekelas berat. ya, sekelas lu aja. Karena Masih iya, dari Bang. benar-benar Segeser dari gitu, seleksi dari Coba bisa pemain-pemain yang bisa banyak. diurutin nggak bang seleksinya tuh apa aja bang? Kalau di BJL Pada sendiri zaman sih, lu aja nih bang ya. kalau di BJL sendiri dulu mungkin bukan seleksi, Apa itu, justru gue diajak ke sana buat ikut Linus karena usia yang pas buat Linus itu Under atau under masih berapa? under berapa dulu? 22 deh. Kurang tahu gue under berapa tuh. Ah, Under 22 kayaknya. 22 bang ya. Masih under 22, terus usia yang pas untuk di Linus itu, dan itu nggak seleksi, gue langsung ikut gabung sama tim, Oh, dan itu langsung benar-benar apa karena lu ini pemain rekomendasi atau gimana? rekomendasi. Rekomendasi. Ada rekomendasi dari teman gue ngajak, ayo ikut Linus di Semarang nih sama BJL. Oke. Gue nggak tahu, ibaratnya gue bener-bener nggak tahu timnya kayak gimana, terus pelatihnya siapa, pemainnya siapa aja. Dan akhirnya gue ikut gabung. Pelatihnya Donjol, terus pemain-pemainnya Donjol berarti. pelatihnya Donjol, Donjol. pemain-pemainnya pemain Semarang, dan digabung sama pemain Jakarta beberapa, terus kakek dulu bareng sama gua di BJL. Iya. Kalau nggak ada yang tahu kakek, nama-nama siapa? Aditya Aditya. panggilnya kakek. Iya. Dulu angkatannya itu bareng gua pas BJL, kakek Guntur Sulistyo Sampai siapa, terus sama Faisal Gondrong, SKN dulu, terus banyak karena mereka pemain-pemain asli Semarang itu pemain-pemain asli BJL emang bagus-bagus, lokal sana juga bagus-bagus, dan ditambah pemain dari Jakarta, Tangerang, dari luar lah digabungin dalam satu tim itu. Wah, benar-benar emang difilter bang ya di. Bener-bener difilter. Pas dirangkul sama Cosmo bang ya. Dan Bener-bener itu iya. bener-bener langsung yang masuk pun cuman beberapa dari BJL aslinya ada yang masuk cuman Guntur Sulistyo sama siapa dulu kipernya, Asep kalau salah, Bang Asep, sama beberapa orang lagi. Terus itu pemain yang sama Faisal Gondrong. Oke. Itu doang tuh pemain asli BJL, sisanya pemain Cosmo. Oh. Dan semuanya nggak dimasukin, cuman 3 nama itu doang. Oke. Gila. Minum dulu lah. Iya bener bang. Kopi. Lemes bet dah. Minum dulu. Wih panjang juga bang ya cerita lu bang ya. Gila. Dan nggak banyak orang yang tahu. Ya alhamdulillah adalah Panpuf ini. jadi ya tempat bisa dibilang tempat ceritanya para pemain maupun pelatih. Aduh. Emang strategis gini bang ya, jalur utama bang ya. Tempat rokom gue ini bang ya. Tempat rokom gue di samping jalan raya banget. Parah, pas banget sih. Nanti ada nih cuplikannya nih sama diambil gambarnya sama Panpuf. Nih bang, lanjut lagi nih bang ya. Berarti sampai BJL nih bang, Cosmo. Terus lu selain itu ngetes di mana lagi bang? Untuk pengen jadi ya pemain Liga Pro. Wujudin cita-cita gua lagi nih. Berlanjut lah. Kan udahlah geser dah tuh dari BJL. Geser dari BJL. Selang beberapa tahun Iya. ada itu pas benar-benar baru pengen mulai liga. Pengen mulai Liga Pro Tahun 2000 berapa? 2000 berapa tuh? 2017. Kalau nggak salah ada yang di ini tuh bang, diundur tuh bang. Tahun berapa itu?
Iya ada yang Iya. Liga Pro nggak diadain. Heeh. 2000 Kurang lebih lupa 2017. deh ya 2017 2018. Ya oke lah. Ada dulu. 2017 2018 tuh. Ah. Iseng sebenarnya. Iseng, Gue kemana lagi itu, sama Bang? Davi. Ah. Lagi Halo, sama Bang Davi. Iya. Ya kan? Terus, Bang? Davi sebenarnya yang disuruh seleksi. Oke. Davi disuruh seleksi. Davi, Kakek, Akil, Ah. itu doang 3. Nggak ada nama lu, Bang? Nggak ada nama gua. Kebetulan gua lagi sama Davi. Oke. Terus? Itu di mana sih, Bang? Seleksi? Terus seleksinya di Taman Mini di lapangan The King. Oh, oke, lapangan The King ya. Siap. Nah, iseng Davi bilang, ada seleksi di The King. Gue disuruh ke sana kata dia. Ya udah berangkat. Ya udah ayo lu ikut bawa sepatu kata dia. Enggak lah, orang yang diajak dia. Yang diajak dia bertiga. Gue nggak bener-bener gue nggak ada rekomendasi sama siapa-siapa. Rekomendasi berarti penting banget, Bang ya. Penting. Ibaratnya ya benar-benar yang bawa jalur kita buat Iya. naik ke situ ya rekomendasi dari orang. Ngasih-ngasih Gue nggak ada juga yang ya. rekomendasi, gue ngapain Iya. datang gitu. Tapi alhasil datang lu, Bang. Alhasil ya gue iseng kayak coba keberuntungan gitu Oke, kan. siap. Iseng lah bawa sepatu. Iya. Isengnya Iya, niatnya ada. olahraga bener-bener karena gue suka futsal. Yaudah gue seleksi iseng deh. Itu bawa data diri nggak sih, Bang? Apa ya? Enggak. Oh, enggak. Nggak bawa data diri. Kita cuman bawa sepatu futsal sama Oh, jersey pakaian kita ganti aja, masing, Bang, ya? pakaian kita sendiri. Oke, oke. Sama kayak waktu itu dress code, ada dress code Oh, ada? warnanya merah. Merah, Jadi suruh oke. bawa jersey warna merah. Di Gua lapangan dateng Taman gua. Mini The Kings. Oke, terus, Bang. Dateng gue berdua seleksi, Iya. ikut seleksi itu dari 40 orang lebih. Wih, 40 orang Regional lebih. mana itu, Bang? Dari rata-rata dari Jakarta, paling banyak Jakarta dan ada juga dari luar kota. Yang dari luar kota itu ada yang dari Makassar, dari Medan, Kalimantan. mantap. Itu rekomendasi juga. Iya. Ibaratnya kan nggak mungkin itu seleksinya pun itu nggak dibuka untuk umum, nggak open. Jadi ya Iya, emang dari- rekomendasi iya, semua. dari mulut ke mulut aja, dari Bang, ya. mulut ke mulut. Coba ikut seleksi sini ini, diajak suruh datang. Gue nggak ini kan nggak ada rekomendasi. Gue ikut seleksi hari pertama 40 orang kurang lebih lolos gue. Lolos. Ya, gugur berapa orang tuh, Bang? Dari 40? Gugur sekitar sampai 20-an. Wih, mantap setengahnya. 20 setengahnya. Dan besokannya ada gelombang 1, gelombang 2 lagi. Seleksi kedua ada lagi yang datang baru. 40 orang kurang lebih. Seleksi pertama tuh ngapain sih, Bang? Kalau seleksi pertama itu biasanya game, cuman game. game doang. Oh, game doang. Game beberapa menit. Terus ganti game lagi, game karena yang dilihat mungkin tergantung Iya. kebutuhan pelatih sih, kebutuhan Iya, pelatih sama kebutuhan paling tim. disesuaikan sama ini. Lu tempatnya di mana, kiper ya? Oh, gitu. Ibaratnya angkor, flank, pivot Oke. sama kiper. Nah, itu doang. Gue cuman game main terus dilihat lolos. Iya. Karena cuman Iya. game teknik dasar sih yang penting karena di awal mereka bilang Berarti di teknik jurinya itu, dasar Bang, ya? ada. Mereka dia bilang di awal cuman ya yang dinilai dari kalian ya teknik dasar yang penting kayak passing, kontrol, moving. Kalau untuk skill individu itu urusan belakangan. Yang penting Intinya, teknik iya. dasar itu dulu. Basic dasar, Bang. Datang. Datang lagi kedua. Nah, lolos itu ngapain lagi. tuh, Bang? Seksi kedua ngapain? Hampir sama. Oh, sama. Hampir sama game juga karena kan datang orang baru lagi. Itu nggak mungkin dites ini lagi dong. Ah, datang orang baru lagi, Bang? Datang orang baru lagi. Berapa orang tuh, Bang? Ya 40 orang kurang lebih itu. Datang lagi yang baru dan saingan gue makin nambah lagi dong Yes, karena saingan pasti. ibaratnya saingan pertama gue ngerasa wah saingan pertama gue udah lolos nih tahap pertama. Tahap kedua ada orang baru lagi yang benar-benar karakternya beda-beda. Yang lebih gokil-gokil lagi, Bang. Nah, ibaratnya yang lebih bagus-bagus lagi. Oke, masuk tuh. Masuk lagi. Seleksi kedua tuh, Bang. Terus? Masuk lagi dan seleksi kedua kan gue bareng ada 4 orang itu. Iya. 3 akhirnya kakek nggak ikut seleksi. Gua sama Davi sama Akil. Di hari pertama Akil yang kecoret. Masih sisa gua sama Davi. 2 orang nih, Bang. Gua ada barengan dong ikut Iya. seleksi sono sama Davi, naik motor seleksi. Dan tahap ke 3 Davi dicoret. Iya. Gua masih
Masih lu bang? Gue bingung kok gue masih, orang gue nggak niat. Iya. Ibaratnya bener-bener gak niat ikut seleksi ini, tapi gue masih. Dan nggak ada yang rekomendasi juga, cuma Nggak ada dari bacot rekomendasi. kawan aja bang ya. Ikut. Lagi nongkrong gini, ikut bawa tuh. Bener. Nah itu gue taunya dari Davi. Iya. Nek, lu ditanyain sama gue. Ada coach bola. Coach bola. Udah mulai lirik-lirik sama pelatih lu bang. Terus ditanyain. Mantap nih. Itu siapa dah? Kata coachnya gitu. Itu Tangga gua. Paling gitu menjawab. Ada tangga gua. iya, dia bilang sama bang, orang Tangerang. Oke. Dia bilang Itu pelatih mana bang yang nanya bang? Jakarta kah? pelatih The King. Oh The King. Oh Ibaratnya bener-bener karena gue bener-bener nggak tahu. Gue belum banyak yang tahu di Jakarta, dan gue juga belum banyak tahu pemain-pemain di Jakarta, kecuali kayak pemain-pemain liga atau yang sering ketemu bareng di lapangan futsal. Itu doang. Nanya ke Davi, itu anak Tangerang juga kok bang, anak WRB dulu. Taunya gue anak WRB, terus sama anak buah Bang Apri dulu, karena pernah main sama Bang Apri di Forprov. Bang Apri luar biasa emang. Emang itu coach sejuta umat. Coach sejuta umat. Taunya anak gue dulu anak buah Bang Apri, dan kebetulan coachnya ini ya satu lettingan lah sama Bang Apri, sama-sama WJ juga dulu. Dan akhirnya di situ gue lolos Davi enggak. Dia nanya, lu lolos nih, karena dipisahin kan tuh, ibaratnya dipanggil nama-namanya. Gue bilang nama gue masih ada, bener-bener gue lolos dari ratusan itu, kalau dijumlahin semua ratusan. Dan sampai ke berapa belas. Berarti udah masuk ke mungkin seleksi kelima kali bang ya? Iya, seleksi 4 lah. 4 itu udah mulai. Berarti pas di 3 itu banyak tuh bang semua. Udah banyak. Lanjut. Luar biasa bang Wan ini. Terus bang pas seleksi keempat, nah itu seleksi keempat. Seleksi keempat itu rekomendasinya udah mulai ini nih, udah bukan pemain sembarangan. Rekomendasinya pemain liga semua. Oh iya. Gue akhirnya seleksi saingannya datang pemain-pemain liga. Ya kan? Datang nih pemain-pemain liga. 1, 2, 3, 4. Gue bilang kok nambah lagi pemain liga. Gue makin pucet lagi dong. Bukan siapa-siapa. Saingan sama pemain liga. Iya siap. Udah akhirnya dari datang 10 orang atau lebih. Terus bang? Datang nama gue masih ada di situ. Masih ada. Liganya yang dicoret-coretin cuma diambil 1, 2. Wah, sisanya dicoretin lagi. Wah, rasa bangga lu makin gila tuh bang. Makin wah, ibaratnya seberuntung ini ya kan. Beruntung banget. Bener-bener gue yang belum pernah naik liga, saingan sama pemain yang udah ngerasain liga, tapi mereka dicoret. Dari pertama sama Davi deh. Davi dulu udah jatuhnya udah liga dulu kayak di Pertamina, Elektrik PLN. Tapi dia dicoret, gua enggak. Gua ngerasa, loh, nih yang dicari pelatihnya apa sih dari gua gitu. Tapi lu nanya enggak sih bang sama pelatih? Oh enggak ya, nanya diri sendiri. Oke. Apa sih yang dicari dari gua gitu. Akhirnya emang terus tahap 4 udah kelar, gua masih kepilih. Udah selesai tuh mungkin di tahap situ, tahap 5 itu udah bener-bener pembentukan tim. Oke. Udah pembagian job desk ya bang? Udah ibaratnya udah jadi tim itu, udah buat persiapan. Lu flank, angkor, pivot, A B ya bang. Pemain A tim A sama tim B bang ya. Ibaratnya udah bener-bener jadi satu tim 19 orang. Udah persiapan seminggu. Iya. Persiapan berapa bulan gitu. Gue udah ikut latihan dari Tangerang gue sendiri. Gue naik motor ke Taman Mini dulu, latihan Taman Mini. Latihan sendiri. Bang Dapi. Gue sendiri jadinya. Gue sendiri naik motor ke Taman Mini, berangkat pagi, latihan jam 8. Gue dari sini bisa jam 5. Jam 5 jam setengah 6. Pagi gue berangkat latihan. Terus bang? Sore latihan lagi. Nggak mungkin dong gue balik lagi terus balik lagi ke Tangerang Taman Mini. Stay dulu di sana di Taman Mini, tiduran. Tapi emang ada ininya bang, ada tempat resnya tuh. Ada. Untuk yang ikut tes. Ada. Oh emang. Fasilitas perlu sih bang. Ibaratnya emang karena kebanyakan pemain Jakarta, dan kalau pemain ada kan dari yang lolos juga dari kayak Kalimantan. Iya. Dari Makassar, terus dari Medan, itu dikasih mes. Termasuk lu dapet dikasih bang ya? mes. Kalau gua enggak, justru yang orang-orang Jakarta Tangerang tuh rata-rata pada pulang pergi semua. Latihan pulang pergi. Emang yang dari luar kota doang.
karena gua maksudnya Bang, gua taman mini, Bang. Gua nekat aja sendiri. Iya. Udah stay di situ gitu di lapangan karena sore latihan lagi. Udah terus tuh jalan-jalan sampai pengen hari H Liga Pro. Iya. Karena Indiba kuota 18 di situ 19. Pencoretan terakhir nama gua. Iya. Pencoretan terakhir nama gua. Sebelumnya padahal udah tanda tangan kontrak. Udah tanda tangan kontrak, nego gaji. Segala udah macam. ada briefing kayak gitu, Bang. Udah tanda tangan kontrak, Iya. nego gaji dan Terus. saat inget banget gua hari Senin gua latihan, hari Rabu itu gua latihan tapi sambil pengambilan keputusan yang 18 orang itu hari Jumat gua berangkat ke Lombok. Dan hari Rabunya itu Keputusan tuh, Bang. iya, keputusan. Oke, terus? Satu orang yang dicoret. Nah, itu gua iya, selesai latihan gua dipanggil. Neng. Nah. Dibilang katanya, "Maaf nih belum bisa ikut di tim karena kuota, pertama kuota, terus Iya, Bang. karena perkembangan latihan gua belum ada peningkatan." Gitu. Sama itu doang sih. Tapi gue diajakin gabung lagi di seri 2 tapi ikut latihan tapi nggak dapat transport. Maksudnya di seri 2 ikut latihan? Ibaratnya kalau mau di seri 2 dan sekarang ikut latihan nih karena kan itu baru pengen mulai seri pertama. Oke. Gue ditawarin buat kalau mau masih tetap latihan buat persiapan di seri 2 kan bisa ganti pemain tuh. Berarti seri 1 untuk di Lombok tuh, Bang? Iya, seri 1 kan di beberapa kota tuh di Lombok. Seri 2-nya kan baru ganti lagi tuh. Oh, iya ngerti. Nah, itu gue bilang karena gue bisa aja pengen ikut seri 2 tapi kan jarak gue ke sini latihan lumayan. Kalau nggak dapat transport, gue capek juga. Iya. Karena di awal gue dapat sebelumnya dapat transport. Mantap. Berapa tuh, Bang? Transportnya itu dulu sehari, Bang, ya, Mas? Dihitung sehari tapi dibayarnya per minggu. Sehari berapa, Bang? Setiap minggu gajian tuh transport. Sehari itu 1.200.000. sehari. Hebat. Sehari berapa ya sehari? Gue lupa lagi sehari itu 100 antara 100 atau 150.000 gitu. Itu sehari transport 100.000 deh kalau nggak salah 100.000. Dan dibayarnya setiap minggu. Tergantung seminggu latihan berapa kali nih. Contoh 3 kali. 3 kali. 100. 3 kali berarti 300 gitu. Iya. Itu doang sih ibaratnya pas bener-bener terakhir udah pupusnya kayak ngerasa dari awal Liga Amatir pertama terus Liga Nusantara terus sampai The King kayak cuman hampir. Bang, minum palis, Bang, minum dulu, Bang. Minum dulu kita. Iya. Ini ada pertanyaan gue juga nih, Bang, untuk di The King nih, Bang. Menarik juga nih, Bang. Gila sih. Awalnya iseng doang, Bang, ya. Iseng sampai ke pengen ke teken kontrak. Gila sih. Udah tanda tangan. Udah tanda tangan, udah tanda tangan. Malah nego gaji. Dan sebagainya tuh. Nego gaji sampai berapa satu seri. Dan nego gaji tanda tangan kontrak udah. Update juga dari tim The King-nya buat pemain yang bakal dibawa. Itu gimana tuh, Bang, mental lu, Bang? Wah, itu jatuh banget tuh. Pasti sih, Bang. Jatuh. Maksud gue lu awalnya iseng kayak di apa ya, bahasa Caca Tangerang. Apa istilahnya? PHP, Bang, ya. Iya. Iseng lu udah naruh harapan penuh nih. Udah sampai tinggal titik main. Itu cuma selang berapa hari Rabu gua dicoret Jumat berangkat. Rabu penentuan Jumat berangkat. Cuma selang beberapa hari. Ya dari situ mulai mulai buyar tuh, Bang, ya. Udah mulai karena kan banyak kabar juga dari sini gua masuk gua lolos dan itu kan masuk media juga tuh di Bolalok line up pemain gini. Sampai akhirnya saat pencoretan terakhir kan nggak ada yang tahu namanya tim kan pasti nggak inin pencoretan terakhir dan gua kena tuh pencoretan terakhir. Oh, berarti nama lu masih ada di Bolalok, Pak? Itu mas di line up The King tuh masih ada. Tapi ya pas saat pencoretan dan dikirim tim The King udah mulai seri pertama nggak ada gua kan. Anak-anak Tangerangnya pada nanya lah lu bukannya lolos nih
Enggak, pencoretan terakhir gua kena pencoretan terakhir tuh pas cuman yang dibutuhin kuota 18. Kan waktu itu pemain 19 dan gue yang kena. Udah sih itu kan banyak yang nanya juga. Kenapa gitu. Ya akhirnya udah bilang ya belum beruntung mungkin. Kan gue mikirnya belum rezeki, beruntung, Bang, ya? belum rezeki, terus ya karena iseng-iseng juga. Mungkin kalau gue niat mungkin beda lagi. Iseng Tapi sih lu awalnya. isengnya aja sampai segitu, Bang. Iseng, bener-bener iseng. Isengnya aja sampai pengen selangkah, Bang. Malah udah tanda tangan dan lain sebagainya. Walau alam situ, Bang, ya. Iya, kita nggak ada yang tahu sih benar. Oke. Berarti habis itu lu ngetes mana lagi, Bang? Udah nggak ada. Udah nggak ada tes. Ibaratnya gue udah nggak ikut buat seleksi atau nyoba-nyoba seleksi buat naik ke Liga Pro nggak ada. Tapi brother masih suka ngasih informasi. Masih. Ada nih ada nih. Cuman karena itu gue tim pro. Gue udah saat dari situ gue mikir gue udah fokus kuliah aja karena banyak dari gue main futsal di sini Banyak gue ikut waktu, Bang, banyak yang gue habisin waktu buat futsal gue tapi ninggalin kuliah gue. Nah itu sih resiko benar. Risiko antara hobi dan pendidikan tuh. Nah, lu kuliah, Bang? Kuliah Di mana sih, Bang? Di Universitas Muhammadiyah Tangerang. UMT itu dia tuh. Beasiswa, Bang? Mandiri lo? Mandiri, cuman gue masuk mandiri, cuman saat gue masuk di futsal UMT itu terus? Ada jaminan kalau setiap event UMT juara itu dapat potongan bayaran. Besar berapa tuh, Bang? Anjir ya. Dapat potongan dulu kalau misalnya juara 1 itu rewardnya bisa sampai 3 juta. Lumayan, Bang. Dari bayaran per semester 5 juta. Enggak, maksud gue lulus SMA langsung kuliah, Bang? Lulus SMA gue kerja dulu setahun 2013. Aduh, transformer. 2013 gue baru masuk kuliah. 2013. Tapi nggak over kan, Bang, lulusnya lu? Over berapa ya? Over banyak. Normal 4 tahun. Iya betul. Kita kayak SD. Iya. 6 tahun. Wah. Banyak overnya. Lumayan, Bang. Itu nggak terlalu banyak, lumayan. Ya yang penting ibaratnya lu bisa sampai walaupun telat, yang penting lu bisa sampai puncak. Nah, gitu doang. Lu nggak apa-apa lu telat sampai berapa tahun pun lu telat, yang penting lulus. Kalau bahasa motivator nih, Bang, ya. Bunga itu nggak bermekar bersamaan, Bang. Iya. Itu, Bang, bahasa motivator. Ini mekar, nggak bareng. Ini mekar, ini nanti delay dulu. Nanti baru. Ininya udah mati nih, delayu. Sama kayak gue juga ibaratnya. Cita-cita sama pendidikan. Nah, ya kan saat gue cita-cita gue nggak dapat, kan pendidikan gue harus dapat tuh. Harus, Bang. Nggak mungkin dua-duanya gue nggak raih sama-sama. Susah, Pak. Iya. Lewatin fase itu tuh, Bang, lu, Bang, ya. Berat ya karena itu sendiri ya, itu lagi balik lagi saat gua udah pengen ngejar cita-cita, gua kesampingin dulu pendidikan walaupun gua tahu bakal akhirnya lama gitu. Tapi balik lagi saat gua nggak dapet cita-cita gua, mungkin yang dari pendidikan gua bisa gapai cita-cita gua yang lain gitu. Jurusan apa sih lu, Bang, kalau gitu? Ilmu komunikasi. Wih, mantap. Jurusannya advertising. Mantap. Bang, enjoy, Bang. Ngopi dulu, Bang. Ngopi. Iya. Lu masih banyak. Iya. Padahal khusus Bang One kagak disiapin nih pertanyaan nih. Ini ngalor ngidul aja. Seruan gini. Iya, Bang, ya. Asik ya. Ngalor ngidul asik. Yang penting udah tetap futsal, Bang, ya. Iya. Gaji pertama Tarkam lu di Tangerang tuh berapa duit sih? Lu kan juga gue liat-liat aktif juga lu, Bang, di Tarkam. Kalau di Tarkam mah nggak ada gaji. Oh iya. Adanya bayaran kalau gaji. Iya, enggak maksud gue apa ya? Dikasih duitnya berapa itu, Bang? Ngasih ibaratnya ngasih duit berapa gitu. Paling gede atau pertama kali? Pertama kali dong. Pertama kali dulu baru sampai paling gede. Pertama kali gua Tarkam terus dibayar di Tangerang ya. Nah, di Tangerang pertama kali gua Tarkam dibayar 150.000 sekali main. Tahun berapa tuh, Bang? Pas lu baru lulus kali? Apa belum?
Udah 2000 Oh, udah kesini sini. 2012 Oh, udah lama lama juga. udah lama. Karena Iya, sebelumnya juga dari 2011 udah keluar kota, itu berlanjut terus 2012, 2013, 2014 itu berlanjut terus tanpa rekam di Tangerang atau di luar kota. Alhamdulillah masih ada yang ngajak. Alhamdulillah masih ada yang ngajak. Masih ada yang percaya sama tenaga gue. Skill nggak bohong sih bang. Pertanyaan orang emang mahal bang harganya bang. Yang bohong tuh mulut, bukan skill biasanya. Itu bang. Mulut yang Mulut bohong. iya mulut kadang suka bikin kecewa bang. Gitu dia. Dia ngomongin mulut dah bang. Iya. Paling gede berapa bang? Untuk tarkam. Di Tangerang, Nyampe kali 3 juta. di Tangerang. Iya. Wah, Nggak nyampe. Ibaratnya Ah. kalau di Tangerang masih. Aduh, mantap banget nih. Wah, terima kasih, Si Neng. Wah, cantik, ada iya. ini nih, intermezzo dikit. Ih, nggak apa-apa bang. Makasih ya. Ini spesial kentang bang ya. Iya. Ada spesial kentang. Nggak ada spesial sih, kentang udah. Kentang udah. Kentang doang. Kena tanggung bang. Ya, Sikat dulu bang. Gitu. Sikat dulu dah. Iya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa dulu kalau misalnya di Tangerang? Ya total hasil misalnya gue main sampai final gitu paling Iya. gede. Paling kalau di Tangerang masih kecil sih, masih kayak 800 atau 700 sampai 800 lah itu. Tapi tenaga lu dipakai terus bang. Setiap pekan pernah nggak gitu? Sampai sibuk banget tarkam? Pernah. Iya. Pernah. Anjir. Ibaratnya setiap minggu ada, minggu main di sini, masih daerah Tangerang. Minggu depan ada lagi. Iya. Dan timnya beda-beda, bosnya beda-beda yang ngajak. Itu pernah. Sampai full kayak sebulan, full 2 bulan pernah. Setiap minggu ada tuh pasti. Tapi pernah nggak seminggu sampai 2 kali kan emang Sabtu Minggu bang? Iya, biasanya Sabtu Minggu. 2 kali ada bang. Sering lo padat gitu. Misalnya Sabtu ngebela tim ini, bos ini, minggunya ngebela tim ini dan bos ini. Pernah. Kan ada juga tuh tarkam yang sehari habis bang ya. Ada. Pernah tuh, Bang? Pernah. Ibaratnya Sabtu gue main sehari habis kelar. Terus minggunya beda lagi. Main lagi itu kelar. Itu pernah. Jangankan satu hari jangankan satu turnamen gitu. Satu hari gue di 2 turnamen pernah. Anjir. Satu hari misalnya gue main di daerah sini. Iya. Terus ada lagi turnamen situ. Gue berangkat lagi bolak-balik turnamen itu pernah dalam satu hari. Satu hari di 2 turnamen, di 3 turnamen pernah. Anjir 3 turnamen. Gimana itu bang? Ya kita ngakal-ngakalin Iya. waktu biasanya. Kalau nggak bentrok kita pasti berangkat. Bener-bener nyari duit deh dulu. Wah, nggak kenal capek di jalan bolak-balik lapangan futsal itu dulu nggak. Ibaratnya gas terus aja. Seminggu megang berapa sih bang paling gede bang? Yang hasil 3 kali itu beda-beda. Bisa Dua. seminggu. Iya. Kalau juara ya. Iya. Kalau juara itu bisa sampai 1.500.000 Iya. bisa. Wih. Bisa. Itu cuman dari Sabtu Minggu doang bang ya? Ya, dari 1 minggu. Anjir 2 hari cuy. 2 hari kalau Iya. lu harus benar-benar kerja keras, ikut turnamen sini, ikut turnamen sini juara. Tapi biasanya emang benar-benar nggak ada yang kita bisa juara di 3 event itu, karena kan ada yang satu kita tinggalin, atau ada yang kalah, atau ada yang kita nggak main tapi itu juara, padahal ada nama kita di line up, ikut-ikutan doang. Tapi selama gua masih bisa ikut datang ke lapangan situ, gua datang. Kayak buat geger-geger aja bang ya. Itu aja sih. Pernah bener-bener satu hari beberapa turnamen. Tapi lu pasti udah konfirmasi dong bang ke bos ini dan bos Udah. itu. Iya, kok main juga di sini nih. Udah, Iya. pasti udah kayak gitu. Ada yang gue bener-bener ngomong, ada yang gue nggak ngomong kalau gue main di event lain, turnamen lain. Ada pasti kayak gitu. Tergantung, gue selalu mikir kalau emang jamnya nggak bentrok, jamnya sesuai, gue main misalnya jam 9 di lapangan ini, dan di lapangan satunya lagi gue main jam 12, gue pasti berangkat. Selesai gue main di sana, packing, ntar langsung berangkat lagi. Intinya berarti semua keputusan dari lu bang ya? Iya. Anjir. Saat badan gue capek nggak kuat, gue bilang nggak berangkat. Gue stay aja deh di sini. Berangkat. Maksud gue sebegitu lu diperluin nih bang sama bos-bos itu nggak? Jadi pertanyaan kan gitu. Biasanya kan ya kalau walaupun gue belum pernah jadi bos nih bang ya, bos futsal. Kalau misalnya ada tim yang gue ajak nih, bukan tim individu yang gue ajak,
terus dia udah main juga di sini, itu nggak bakal gue ajak lagi bang, karena supaya dia fokus aja di tim ini. Iya. Ya itu kalau emang. Berarti emang skill lu parah banget sih bang. Ya kan balik lagi saat gue ngomong mereka masih mau pakai gue, ya udah nanti kalau misalnya abis turnamen itu main lagi sini, berarti mereka yang butuh kita. Tapi kan balik lagi gue juga butuh mereka gitu, gue butuh tim, gue butuh turnamen di sini juga dengan hasil pendapatan yang segini, ya gue juga tetap harus tanggung jawab. Tapi saat gue nggak bisa ngebela full tim yang di sana, ya gue pasti ngomong berarti kayaknya di sini, kayaknya fokus di sini aja deh. Dan dia juga pasti kalau emang bisa ganti pemain pasti diganti. Pasti konfirmasi sama-sama komunikasi juga pasti. Kalau yang miskom gimana, pernah nggak bang? Miskom, pernah sering. Itu biasanya kalau miskom gue nggak ngomong. Gue main di sini, tapi gue iyain juga di turnamen itu, dan gue nggak ngomong, nggak komunikasi sama itu. Gue tahu oh kemana nih, ntar kesini lagi kok. Gitu. Hasilnya nggak dateng. Hasilnya gue ada. Sering banget kalau. Tapi tetap dipakai bang. Hah? AP lu di. Kadang ada yang udah enggak, kadang yang masih. Gitu. Pasti ada sih ibaratnya yang tetap percaya, yang udah nggak percaya itu pasti ada. Tergantung kitanya. Oke Bang Mone. Gila panjang banget dah. Mantap nih Bang Mone nih, track recordnya nih. Goks, Bang Mone minum dulu. Kalau minum dulu lah. Iyalah, tenang Bang Mone. Ada nggak sih Bang? Tadi kan lu udah, ya berarti terakhir untuk lu ngetes jadi pemain pro Bang ya, futsal pro. Itu terakhir tadi yang lu ceritain di The King. Untuk misalnya saat-saat ini Bang, masih ada keinginan nggak sih Bang? Hati kecil lo nih untuk tes jadi pemain Liga Pro. Kalau sekarang tuh keinginan mah ada. Oke. Cuman ya balik. Tunggu Bang, kan lu udah lulus kuliah Bang? Udah, alhamdulillah lulus walaupun lama. 2000 berapa itu Bang? Lulus 2000 kemarin 2019. Oke. Nah, udah lepas tanggungan nih Bang pendidikan. Udah enak dong. Udah enak. Tinggal mikirin beda lagi. Iya, nih beda lagi. Ada enggak sih Bang niatan lu untuk fokus lagi nih? Untuk ngetes lagi di futsal, untuk menjadi apa yang lu ceritakan, apa yang lu dambakan lah untuk lu wujudkan gitu. Kalau itu masih ada walaupun sedikit, tapi ibaratnya keinginan gua buat ke situ masih ada, cuman balik lagi ya di kemampuan, terus usia, ya kondisi fisik yang nggak bisa bohong karena dari beberapa tahun kemarin dari guanya sendiri nggak jaga fisik gua, atau cuman main futsal Sabtu Minggu ya. Itu kalau untuk gua ikut lagi buat tahap yang lebih lagi kayak ke Liga Pro, persiapannya kan pasti harus dari fisik gua harus benar-benar fit ya, harus latihan dari awal lagi. Betul banget. Itu pertama itu sih umur sama ya kondisi fisik gua yang enggak ini dulu, se-fit dulu Bang ya. Keinginan pasti ada. Tapi kalau untuk tarkam oke lah Bang ya. Masih oke. Karena mainnya cuma 10 menit. Kalau Liga Pro mainnya 2 kali 20. Bersih lagi. Capek. Nggak kuat saya. Oh, kalau tarkam kadang gotong. Kalau tarkam mah saya kan paling main cuma berapa menit. Yang penting efektif. Nah, itu aja kalau tarkam mah. Iya. Kalau Liga aduh. Sulit 5 menit aja belum tentu sanggup, Pak. 5 menit. Iya. 20 kali 2 sih Bang 20 kali 2 Liga Liga bersih lagi. Kotor aja saya capek. Ini bersih. Berarti ada nih Bang ya? Ada, masih ada. Kalau misalnya ada rezeki kan nggak tahu Bang ya. Kan God never sleep nih Bang. Tuhan tidak pernah tidur Bang. Lu main tarkam terus ada pelatih Manik gitu yang ikut nonton, rekomendasi lu untuk jadi pemain Liga Pro. Berangkat saya Pak. Berangkat. Tetep ada rekomendasi dari orang. Terabas. Itu udah satu tahap di atas orang seleksi. Berarti ada rekomendasi nih, coba lu datang buat seleksi di sini, main di sini. Itu ibaratnya udah satu tahap dari bawah, nggak ikut seleksi kayak seleksi open. Iya. Kemungkinan masuknya, kemungkinan besar itu masih ada.
kalau ada rekomendasi kayak gitu berangkat saya langsung perbaikin fisik saya. Sebenarnya rekomendasi Bisa itu berangkat. bahasa halusnya orang dalam bang. Nah, bisa. Bisa, Bang, ya? Bisa. Cuma dihalusin lagi nih rekomendasi namanya. Rekomendasi namanya. Kasarnya orang Anjir, dalam. anjir, Kalau ada anjir. orang dalam ya saya langsung ke dalam. Langsung ke dalam. Langsung ke dalam saya kalau nama orang Langsung dalam. assalamualaikum masuk. Masuk. Salim dah. Iya. Pas saya udah datang nih, siap. Orang dalam tuh. Kalau kita beda pintu nih. Iya. Ini pintu utama, ini pintu orang dalam. Iya. Itu langsung kalau orang dalam udah langsung ada di dalam, Pak. Kalau pintu utama harus ketok pintu dulu. Nah. Assalamualaikum baru Ketemu dibukain. security dulu, ditanyain keperluannya apa. Lama. Panjang. Lama. Ada. Orang dalam tuh langsung lewat belakang. Iya, Siapa iya. orang dalam? Bukain. Guys. Wah, gok. Bang One. Gila ya. Ini baru kali ini Bang ya kita ngobrol-ngobrol tentang futsal Bang ya. Karena saya sebelumnya gue belum pernah ngobrolin futsal. Iya. Enggak, gue tuh pernah ketemu Bang One. Kok gue pernah ketemu malu juga Bang ya di lapangan Bartova ya. Ngobrolnya kopi, bukan futsal. Iya, tentang kopi. Ini baru kali ini. Tentang kopi Dan futsal. futsal karena Iya. kalau berarti nongkrong rame Nah. gitu ya kan. Pembahasan orang ini beda, gitu ini beda. Kalau ngobrol gini ya lebih asik. Lebih asik Bang ya. Jadi ya benar-benar personal lu dapet ya kan. Siap. Komunikasinya dapet. Walaupun ada noise dikit lah. Truk transformer lewat ya. Apa aja nih. Ini bukan noise Bang. Ini berarti emang kita lagi di alam nyata Bang. Oh iya. Suara-suara motor. Namanya juga alam ya Iya kan. alam Bang. Iya Bang. Kalau menurut lu dari zaman lu aktif dulu Bang ya, futsal tuh yang lu masih gila-gila itu Bang. Sampai saat ini nih Bang, menurut lu gimana nih Bang? Perkembangan futsal di Tangerang nih Bang. Kalau di Tangerang nih perkembangannya jauh dari Kalau enggak dulu. tunggu Bang, lu udah melahirkan adik-adik lu asik banget. Adik-adik melahirkan apa Iya. menciptakan Menciptakan juga ya, menciptakan Bang. Menciptakan. Adik-adik nih ya bibit-bibit futsal Bang khususnya Bang ya. belum bukan- sih bukan yang kalau lain. gua. Menciptakan belum lah. Tapi membimbing mungkin secara waktu singkat udah Bang. Udah kalau cuman membimbing Ah. mengarahkan buat mereka biar lebih berkembang itu udah Udah Bang. cuman nggak tahu balik lagi ke individunya sendiri, balik lagi ke anak sendiri. Kalau mereka mau berkembang Iya. ya mereka bakal tahu apa yang mereka jalanin biar Apa yang harus mereka lakukan nih, Bang, ya? Iya. Kalau Bang One kan selain dia main sama rekan-rekannya secara kelompok, Bang One juga individu juga tuh dia di kamar tuh. Tak cetok pakai telur kali Bang. Enggak. Beli aja bola plastik. Iya, mau beli bola plastik, ya. Beli bola plastik, tendang-tendang aja itu bola. Kayak di kungfu astal pakai Iya. telur. Skill individu Iya. kita sendiri bisa dilatih di rumah ya kayak gitu. Kalau kita ada waktu kosong, kalau nggak disuruh sama mak lu nyuci piring, cuci baju, lu gocek-gocek aja. Kalau udah kelar Apa-apa. urusan rumah Bang ya. Yang penting nggak ngeganggu tetangga, kaca tetangga nggak lu pecahin, itu aja nggak apa. Stay at home. Yoi. Yoi. Gimana nih Bang menurut lu perkembangan lu futsal Tangerang? Kalau perkembangan Iya. futsal di Tangerang udah bagus sih, maksudnya dari Fasilitas. benar-benar iya lapangan futsal yang udah banyak, terus media futsal yang udah bisa dinikmatin sama orang Indonesia. Wah. Paham, Media. itu karena dulu bener-bener di zamannya gue main futsal nggak ada media yang ngangkat futsal. Khususnya di daerah Tangerang. Ini Bang, Apalagi ya. di daerah Tangerang. Kita buat media di Indonesia aja kita bingung mau nonton futsal tuh dulu di mana sih? Karena kita cuma tahu olahraganya futsal, tapi kita nggak tahu timnasnya kayak gimana futsalnya, timnya futsal itu kayak gimana kita nggak tahu dan wadahnya nggak ada. Dulu bener-bener nonton futsal bener-bener face to face, bener-bener langsung di. Iya, emang bener-bener harus ini Bang ya, dateng ya gitu. Bener-bener kita datang, kita nonton futsal. Dan sekarang karena ada medianya, anak-anak muda yang senang futsal, mereka bisa nonton langsung tim futsal kayak gimana, pemain futsalnya kayak gimana, dan materinya kayak gimana, atau strateginya kayak gimana. Mereka bisa nonton langsung. Kita pun dulu sama kayak angkatan gua, lihat di YouTube itu di futsal Indonesia itu masih dikit
Iya. Ibaratnya Sekarang udah benar-benar banyak, video Bang. sekarang udah banyak. Parah, Dulu nggak ada. dimana-mana. Kita benar-benar nonton futsal itu di luar luar negeri semua, futsal kayak kita nonton Liga Brazil, Spanyol, kita benar-benar nonton YouTube ya itu medianya itu doang. Ya, dan sekarang juga akademi juga makin lama makin banyak Bang ya. Akademi makin banyak dan perkembangan sekarang udah jauh. Gila sih. Anak-anak mudanya udah mulai bagus dan selalu apalagi di Tangerang regenerasinya tuh Iya. selalu ada. Wah, Itu yang perkembangannya jauh deh pokoknya dan anak-anak iya. mudanya juga belajarnya sekarang tuh lebih banyak dan jam terbangnya lebih banyak juga sekarang karena banyak event-event turnamen di Tangerang. Nah, itu dia tuh. Tarka maupun Liga Amatir. Ya. Tarka masuknya Liga Amatir nggak sih Bang? Enggak ya, beda. Amatir kalau sekarang itu disebutnya Linus. Linus. Sebelum Linus itu namanya Liga Amatir. Oh, pantes. Setiap gua cungkil-cungkil dikit medianya bola alep namanya Liga Amatir sih yang 2013 ya. Tahun berapa dan baru pindah ganti namanya Liga Nusantara. Liga Nusantara. Thanks informasinya Bang One. Mantap. Kalau Tarkam mah ya event-event yang benar-benar cuma diadain sama panitia yang mau ngadain turnamen futsal, terus timnya boleh apa aja, pemainnya boleh siapa aja, dan lu berapa bendera udah, dan dihabisin cuma sehari 2 hari. Beda sama event-event yang lebih Nih, besar. Mantap Bang. Nih Bang, kalau menurut kacamata lu masih Nih. ada? Iya. Enggak. Sudut pandang Ya terpeleset saya. Kacamata gue ya lu ngomong sama kacamata gue. Iya, itu bener. Gimana sih? Ngobrol sama optik. Iya. Perusahaan bukan sih Bang? Hah? Bukan lah ya. Wah, Optik bukan lah ya? Bukan. Oh, bukan, bodo amat lah ya. Iya, kalau menurut sudut pandang lu nih Bang, nah, masih ada nggak sih Bang yang lu rasa nih Bang ya? Aduh, Transformer banyak banget. Tadi Optimus, sekarang Megatron. Ya. Bagi banyak. Sudut pandang lu nih Bang, masih ada nggak sih Bang yang kurang untuk futsal khususnya di daerah Tangerang ini Bang? Kalau menurut sudut pandang lu aja nih Bang. yang kurang. Iya. Kalau gue yang kurang itu dari Tangerang ini ya. Nah, Dari entah apa yang kurang ya. Kalau bakat banyak, Bakat main banyak. fasilitas udah banyak. Yang kurang ilmu Bang. Yang kurang di Tangerang tuh bener-bener ilmu ya. Berarti kalau ibaratnya kita ngomongin ilmu berarti yang kurang itu pelatih dong. Sudah pasti. Kalau pelatih kita banyak dan ilmunya juga banyak, otomatis perkembangannya makin cepat. Oke. Berkembangnya makin cepat futsal di sini. Tapi kalau pelatihnya sedikit, Pemainnya fasilitas banyak. sedikit, pemainnya banyak, tetap aja pemain banyak tanpa di Arahkan dengan baik, Bang, ya? Nah, ibaratnya pemain banyak tapi tanpa ada ilmunya, Nah. materi yang cukup, Iya. ya sama aja, banyak doang. Tanpa Cuman ada bisa nendang gurunya bola. Bang. Ya? Nah, Iya. Ibaratnya sekolah gede, banyak murid, guru nggak ada. nah, itu dia. Itu sedih sih Bang. sama ya bohong gitu. Iya. Kitanya mau belajar apa? Yang kurang itu kurang ilmu, otomatis lo harus belajar. Jadi ya lu lebih Iya. banyak harus lebih banyak belajar lah, Nah, sama jam terbang. harus tuh Bang ya. Dan ini juga perlu dilatih Bang ya. Untuk apa sih? Untuk lu latihan individu entah tuh basic dasar, Perlu. skill, dan Itu pasti sebagainya. perlu. Ya kayak tadi gua bilang, balik lagi lu di rumah ngapain? Atau jaga kondisi lu dengan lu latihan fisik sendiri di rumah. Kalau bener-bener emang lu niat pengen, apalagi fisik ya, kondisi fisik, terus kalau skill individu bisa dilatih, cuman bener-bener harus intens terus menerus. Lu apa yang lu lihat lu praktekin, lu bisa ya lu udah dapat satu skill itu aja. Tapi kalau lu cuman ngelihat, lu lihat skill kayak gini tapi lu nggak lu praktekin, Wah, ya itu nihil sama sih, ya Bang. bohong. Parah. Nggak bakal, ibaratnya nggak bakal dapet, cuman tahu oh skillnya kayak gini. Pas praktek lupa. Iya. Kerap terjadi tuh Bang. Doang sih. Oke, berarti guru Bang yang kurang, yang menurut lu kurang di Kalau di Tangerang, futsal di Tangerang ini. ah. Iya. Ya gue bilang Iya. ya bener, guru, pelatih lah kalau Iya. ibaratnya. Pelatih padahal banyak ibaratnya Iya. di sini pelatih yang ilmunya bener-bener
ada atau ilmunya banyak gitu. Cuman balik lagi ke pemainnya. Kita punya pelatih bagus, tapi kita punya pemain yang nggak mau belajar. Iya. Ya sama aja pelatih bagusnya buat apaan? Karena punya pemain yang nggak mau belajar gitu. Kita sama pemain yang nggak mau. Tapi kadang aneh juga sih Tahu. bang, dia datang niatnya tuh sebenarnya pengen apa bang? Kalau bukan pengen belajar. Iya. Iya aneh juga tuh yang kayak gitu tuh. Ya makanya balik lagi ke niat awal lu datang latihan. Lu mau tujuan lu latihan itu buat apa? Kalau cuman buat sekedar bisa, ya pasti kita ajarin ya lu cuman kalau pengen bisa ya kayak gini. Iya. Tapi kalau lu mau berkembang dari lu cuman bisa pengen berkembang, ya lu belajarnya lebih lagi. Lu pengen jago. Gua setuju. Lu pengen jago, lu belajar, lu kembangin, lu praktekin, lu banyakin jam terbang. Nah, Itu bakal lebih terus. Kita cuma bisa ya. Iya, karena emang berarti siklusnya gitu aja tuh bang ya. Latihan, lihat teori, praktekin, banyakin jam terbang. Nah, banyak Insya Allah. ibaratnya banyakin itu aja. Insya Allah jadi pemain timnas. Amin. Kalau emang benar-benar konsisten bang ya. Benar-benar konsisten. Bang, minum dulu dah bang lah. Supaya Boleh. lanjut lagi nih. Kentangnya juga. Kentangnya juga dulu. Aduh, kena tanggung jadi dingin ya. Biasanya orang makan dulu baru minum nih. Iya bener-bener. Ini kita kasih minum dulu baru kasih makan. Terbalik bang. Bodo amat. Bodoh amat bang. Minum lagi. Iya bang, minum lagi nggak apa-apa bang. Enjoy aja bang. Jadi Selain guru nih, berarti itu salah satu harapan lu juga bang ya. Itu guru dan kesinambungan kesinambungan si anak didiknya bang ya. iya. Selain itu harapan lu apa sih bang untuk Kota Harapan- Tangerang ini futsal Kota Tangerang? Gue Ke depannya tuh. Tangerang. Iya. harapan gue mah 2. Apa tuh bang? 1, ngelahirin banyak pemain liga atau timnas dari Tangerang. Yang Sip. 2, punya tim Liga Pro asalnya dari Tangerang. Beh, Itu doang. mungkin ini harapan lu yang udah lama kali bang ya. Apa harapan Sebenarnya lu baru-baru ini? Harapan yang baru-baru ini karena ngelihat perkembangan futsal di Tangerang, harusnya nih kita udah bisa buat tim sendiri. Iya. Kita udah bisa ngasilin pemain-pemain liga yang banyak. Kalau mereka bener-bener belajar, bener-bener jam terbang dibanyakin, latihan bener-bener lu rutin, itu doang. Kita harusnya udah punya kayak gitu, udah punya bener-bener tim sendiri karena bakat kita banyak. Nah, itu dia. Dan pemain-pemain kita yang udah liga, yang udah Iya. timnas pun mereka bener-bener eksis, bener-bener konsisten di liga. Di Liga Pro bener-bener ya ada Iya. ada namanya, ya. mengharumkan juga nama bang. Tangerang. Gila. Semoga ada bang ya. Amin, semoga ada. Semoga. Karena emang semakin kesini semakin maju juga perkembangan futsal. Nah. Dan tak lupa ada media yang mendukung penuh kemajuan futsal. Itu yang paling penting. Lu nggak Khususnya dari Tangerang bang. Iya. Asli. Ada Wanpu bang, tenang aja bang. ada nih. Ada ini Wanpu bang, alhamdulillah ada. Nih, Tenang aja. mas gue media yang kayak gini nih. Iya, iya. Gue ibaratnya punya benar-benar. Iya kalau menurut gue ya. catatan. Ini masuk nih bang. Kalau menurut sudut pandang lu lagi bang tentang media yang mendukung penuh kemajuan futsal. Nah, Iya. menurut gue tentang pandangan media futsal di Tangerang. Iya. Contohnya kayak OnePof nih. Oke. Yang pertama Seperti ya. apa itu bang? Yang pertama ya bagus nih karena saat anak-anak futsal nggak tahu wadah, belum tahu wadah atau informasi tentang futsal atau tentang akademi atau tentang pemain futsal yang bener, pemain futsal Tangerang yang ada main di liga atau main di timnas atau main di event yang besar, itu perlu media kayak gini biar mereka tahu oh ternyata si ini pemain Tangerang atau oh ternyata di sini ada akademi di Tangerang. Namanya ini bang. Namanya ini atau ternyata oh ada event turnamen ini di Tangerang. Jadi media itu benar-benar ngasih informasi yang bakal dikonsumsi. Tapi ada lagi bang, selain itu futsal. tuh kita juga ngasih tentang cedera-cedera, latihan-latihan yang baik dan benar. Dan setelah misalnya
Softfoot ini ngalamin cedera saat bermain itu ada tuh. Nah, Jenis-jenisnya itu. macam-macam tuh. Harus Iya. ibaratnya harus ada Iya. edukasi juga. Nah, itu dia. Harus ada edukasi dari media tentang itu tadi contoh ya, ilmu-ilmu benar-benar kayak gimana nanginin cedera Nah, atau itu dia, Bang. atau cara penanganannya, terus apalagi ya, Itu latihan banyak sih, banyak, ibaratnya banyak sebenarnya media. Iya, Media pengen- itu harus iya. benar-benar ngasih informasi yang benar-benar Wah, spesifik sih, Bang. bermanfaat sih. Nah, itu juga. Lebih spesifik, lebih bagus. ya Itu, kan? Bang. Sampai- Kalau menurut lu nih, Bang ya. Saran lu, Bang, untuk media yang mendukung penuh pemain futsal khususnya di Tangerang, Bang, untuk Panpel. Seperti apa, Bang? Saran lu, Bang, saran gue ke depannya. Kan karena emang sorry Bang, gua cut lagi. Karena kan emang One Pup ini masih hangat juga, Bang. kayak gorengan. Iya. Tapi nggak nyender tekan. Iya. Iya. Iya, apa. Iya. Lanjut lagi. Iya, lanjut terus, Bang. Saran lu apa nih, Bang? Ya misalnya lu udah ngeliat One Pup nih, Bang ya. Lu ngeliat berbagai macam konten edukasi dan One Pup juga menyediakan liputan full pertandingan kan untuk evaluasi tim dari masing-masing tim tuh. Dan untuk ditonton sama orang-orang tuanya mungkin dan sebagainya tuh. Nah, saran lu apa nih, Bang? Saran. Apakah ada yang kurang dari One Pup ini atau apa? Ya kalau kita ngomongin ada yang Iya. kurang, selalu ada yang kurang. Kurang terus, Bang. Pasti selalu ada yang kurang kan. Kita pengennya lebih atau informasinya ditambah lagi. Kalau ngomongin kurang pasti selalu ada yang kurang nih. Dan saran gue ya banyakin sih media kayak gini, cuman benar-benar yang informasinya jelas, terus spesifik tentang apa, atau kayak full pertandingan. Kasih benar-benar tontonan yang benar-benar mengedukasi nih, atau jadi bisa dikonsumsi sama anak-anak futsal. Kayak gini materi atau pola atau set piece itu kan lebih spesifik lagi. Mantap sih itu. Apalagi sama ya kayak gini contoh. Podcast, ini Bang, udah contoh bagus nih. Penelisik nih. Ini udah contoh bagus nih, berarti nggak jarang di Tangerang kayak gini, kayaknya baru One Pup doang. Wah, terima kasih Bang Wane. Iya bener, karena Sudah. yang gue lihat One Pup juga, gue udah tonton One Pup. Ya kayak gini, harus sering-sering kayak gini. Lu pengen tahu personality pemain, tahu personality karakter pelatih, Bang ya. Karakter pelatih. Pengen tahu dia kesehariannya kayak gimana, asal usulnya kayak gimana. Track recordnya itu paling penting sih, track record. Kayak gini nih, ini banyakin kayak gini, dan semoga orangnya lebih bagus, dan semoga atlet di Tangerangnya lebih banyak biar mereka makin sering-sering sibuk. Makin sering-sering ada acara penelisik. Sibuk. Iya. Jadi tolonglah Softfoot, Sobat Futsal, jadi pemain yang terbaik. Nah, Nanti saya datang di samping kalian. Iya. Apalagi di Tangerang. Khususnya dari Tangerang. Jadi terserah nih Bang ya, bukan cuma Tangerang Kabupaten, Kota, Selatan. Semuanya kita samperin. Iya. Intinya masih ada Tangerang di depan. Pokoknya lu hebat, lu ngetop, Iya. lu terkenal, disamperin ya mau orang. Iya. Tenang aja. Bisa apa ya? Bisa dibilang kita jalur rekomendasi juga Bang. Karena emang yang alhamdulillah yang nonton channel kita nih Bang ya. Banyak kan pelatih Bang. Nah, apalagi itu yang ditonton sama pelatih, ya kan? Dan pasti banyak masukan-masukan juga dari pelatih, kayak lo wawancara pelatih nih, pasti banyak masukan-masukan juga. Pasti tuh Bang. Itu dia sih. Pesan-pesan ada sih kemarin Coach Andri Rawan Bang, dia bilang pesan ke gua, tolong kamu jelasin secara spesifik tentang sejarah futsal di Indonesia. Wih, itu menarik tuh. Itu bakal jadi PR juga di tahun 2021. Iya. Lu juga belum tahu kan sejarah futsal? Tahu Bang, cuman secara ini aja Bang, permukaannya aja. Masuknya tuh tahun berapa tahu gua. Berapa tahun? Iya. Tahun 2002. Enggak, sebenarnya 98 Bang. Cuman baru familiar itu tahun 2002. Bener enggak Bang? Oh, benar. Bener ya? Ih, cakep. Nggak tahu gue bener apa. Oh iya, enggak tahu gue bener apa kagak. Kayak gue udah tahu Bang. Kayaknya gitu. Kayak gitu ya. Nah, kan saya juga tahun 2002 masih SD lah, jadi nggak tahu-tahu. Gue masih TK Bang. Iya, gue masih TK. Lebih parah. Lebih parah. Tapi emang perlu tahu sih. Nah, benar-benar perlu tahu. Jadi ya. Jadi kita tahu benar-benar sejarahnya futsal kayak gimana, peraturan kayak dulu sampai berkembangnya sekarang. Nah, ini gimana. baru lagi nih Bang. Ini baru ada gue kasih tahu di penelistiknya Bang Wane nih. FIFA Futsal itu baru Bang, di launching.
FIFA futsal di tahun 2020 bulan Mei. Tadinya itu sebelum itu dibuat sebelum ini ya peraturannya, peraturan FIFA futsal tuh 2016 bang. Oh. Nah sekarang nggak banyak yang dirubah sih, cuma sedikit di reshuffle aja. Oh, Ada yang ditambahin, iya, ada yang iya, dibuang, benar. ada yang dilonggarin. Wah, Dan gue biasa. juga punya pengalaman di Apa itu, Bang? peraturan Nah. itu. Baru kemarin-kemarin. Dan kayaknya banyak yang baru. Bang. banyak udah banyak yang Iya. diterapin. Iya, Di diaplikasikan turnamen gitu. Iya. diaplikasiin udah banyak. Nah, Kayak contoh kemarin gue kick off oke. sama kick in. Kick off boleh langsung di syuting ke gawang. Iya. Dan kick in juga. Kick in kaki boleh di dalam, yang penting bola itu di dalam, bola itu di line garis. Nggak boleh kurang lebih. Wah, anjir. Itu gue kemarin Nah, gak ibaratnya gue bener-bener lihat diterapin kayak gitu. Karena akhirnya setelah diterapin yang baru, dan pemain futsal yang sekarang masih banyak yang belum tahu tuh bang. Dan Betul. kemarin masih banyak yang salah. Nah, perlu kalian cari tahu sendiri, mungkin nanti ada. Kalian bisa lihat di banyak sih Instagram, Facebook, Instagram ada. YouTube, OneBook juga ada tersedia kok. Kalau lu kepo Iya. lu pasti cari deh. Pasti. Ya harus. Follow dulu OneBook. OnePoop yang udah Iya. ibaratnya tahu penerapan peraturan. Kalau lu pengen cari-cari info lagi langsung bisa, kepoin OnePoop ya. Bisa, mantap. Gila Bang Moni. Jago banget marketing ya. Kan marketingin OnePoop. Iya, nggak ngerti lagi. Nanti gantian. Oke. Gitu. Iya. Mantep Bang Moni. Baru kali ini nih. Bang Moni doang nih. Alah. Di Bang Moni nih. Gini. Iya. Ini last sih, sumpah terakhir sih. Lu ada nggak sih Bang kata-kata inspirasi Bang yang ngebuat lu tetap yakin sampai lu nyoba kedua kalinya Bang? Yang awalnya lu iseng tuh untuk jadi tim Liga Pro, menjadi pemain tim Liga Pro, ngetes. Apa sih Bang yang lu pikiran tuh, motivasi atau inspirasi? Ada nggak sih Bang? Kata-katanya yang ngebuat lu, wah coba lah gua ngetes. Sampai lu kedua kalinya tuh. Iya. Bener. Pasti ada tuh Bang. Ada. Berarti gue dulu dalam hati gue ya ngomong, Iya. lu nggak bakal tahu hasilnya kalau lu belum mencoba. Terus lu juga nggak bakal bisa. Kang kopi banget nih filosofi banget. Lu nggak bakal bisa berhasil hanya dengan sekali. Nah, itu dia. Sumpah. Lu harus coba beberapa kali, karena Sumpah. yang dicoba beberapa kali pun itu kita belum tentu berhasil. Nah ini nih yang kayak gini nih. Yang kita coba ratusan kali pun itu belum Iya. tentu berhasil. Yang sekali bisa berhasil semua karena Iya. keberuntungan sih. Kalau Betul. kita beruntung bisa kita sekali berhasil. Iya, Kita kalau orang lu dalam. Iya. Kalau lu beruntung terus mungkin untung Nah, namanya Bang ya. itu. Nama dia mungkin untung di KTP. Untung ya namanya. Untung doang. Iya. Ya udah gitu. Oh, intinya coba terus Bang. Coba terus. Dan dibekelin juga sama latihan lu Latihan di individu maupun kelompok sama doa. Nah, ih gila Sama doa. kalau nggak ada doa ya Doa orang tua sih Bang. bisa. Nah, Di belakang truk apalagi. biasanya banyak tuh. Nah, Doa ibu. Doa ibu. Doa ibu. Tahu ibunya siapa? Nggak tahu. Yang penting ada yang doain aja. Iya. Terus Itu ya, Bang. jangan Iya. cepet ibaratnya jangan cepet nyerah. Coba lagi. Dan kita aja nggak, kita coba berulang-ulang juga kita nggak tahu kita bakal berhasil apa enggak. Udah. Iya. Dan yang cepet ya Bang. Lu bakal fokus di futsal terus sampai lu ngeraih cita-cita lu atau enggak Bang? Kalau sampai sekarang Kalau dilihat saat ini Bang ya. lihat saat ini ya ibaratnya Iya. kondisi sekarang, keadaan yang sekarang, untuk harapan buat cita-cita gue masih ada. Masih ada. Cuman untuk fokus Iya. itu untuk fokus kayaknya masih belum bisa gua lakuin. Gua ibaratnya kayak gua kejar sesuatu, ya gua sekarang jalan deh, gak gua kejar. Oh, ngerti dapet gila Bang Moni. Gua Filosofi banget ngejar nih. sesuatu Tai nih. bedah. Gua ngejar sesuatu. Kalau gua kejar, gua buru-buru, Pak. Nah. Kalau gua kejar, gua harus ini, cet. Dan lu ngalamin banyak kesandung Bang ya. Nah,
Gua Jatuh kerja. bangun. Kalau gua lari, gua nggak tahu Lebih, nih iya. halangan kayak gimana. Kalau gua jalan, gua tahu ada batu di mana. Lebih waspada. Itu. Itu. Sekarang gua lebih jalan aja. Lebih jalan aja, nggak Bang. usah lari. Oke, siap. Nangkep ya sobat futsal. Ya kalau yang nangkep lah. Iya. Oke, Bang One. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Ini kayak bahasa-bahasa khotbah ya. Iya. Mama Dede. Mama Dede. Kita punya satu tagline nih Bang One dari One Betul. Puff. Perdana juga lah, pokoknya One Puff doang nih yang ngeluarin ini. Ah. Yaitu futsal Tangerang penuh inspirasi. Oh. Iya, oke, kita oke, ucapin oke. bersama ya. Apa-apa Tunggu dari siapa nih? dari gua, Baba boy dari gua. Futsal, tar dulu lah. Futsal Tangerang penuh inspirasi. Siap. Oke. 1 2 3. Futsal Tangerang. Ulang. Ulang Bang ya? Ulang. Aduh, lu bercanda, Bang. Ulang gue belum siap lu. Oh, siap iya, nggak oh, iya, gitu. iya, lupa, Lu Bang. Dia Iya, siap sendiri sih. Nggak nyiapin gua, siap ya Bang. Lupa, Gitu. lupa, Lu Bang, siap lupa. sendiri 1 2 3. Iya. Ulang. Oh, iya. Bang Biar siap Bang ya. Nah, gitu, Iya. siap. Siap nih Bang ya. Nah. 1 2 3. Futsal Tangerang penuh inspirasi. Thank you Bang One. Gila. Alhamdulillah.